يا نبي السلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. Yang di kaca yang teman-teman semua lihat ini adalah imamah atau surban yang biasa digunakan oleh Rasulullah. Imamah atau surban yang biasa digunakan oleh Rasulullah ini sengaja dibawa ya untuk sama-sama kita buktikan bahwa di dalam hadis yang mengatakan bahwa aroma tubuh Rasulullah adalah minyak misik ya. Ini surban 1400 tahun dan sering digunakan oleh Rasulullah, sehingga surban ini sampai saat ini masih beraroma tubuh Rasulullah. Ini memang kita tahu sejarahnya bahwa rambut Rasulullah pada saat haji wada itu memang dibagikan, sehingga banyak ahlul bait dan para sahabat yang memegang rambut Rasulullah ini. Dan ini darah bekam. Kalau antum perhatiin dari dekat, darah bekam Rasulullah itu tidak menggumpal, tapi dia mengkristal. Jadi kalau dilihat seperti butir-butir kapur. Saat ini dekat dengan benda-benda yang dulunya dekat dengan baginda Rasulullah saja sudah sangat luar biasa sekali. Dalam hati rasanya tidak bisa diomongkan dengan perkataan. Merasa sangat tidak pantas sekali mengingat apa-apa yang diajarkan, yang disunahkan baik melalui sunnah maupun hadis belum mampu untuk kita lakukan. Sesama pecinta Rasulullah ini ingin sekali ya, bahwa umat muslim di Indonesia ini mengenal Rasulullah itu lebih dalam lagi. Cintanya sedemikian, cintanya lebih tinggi lagi, rindunya menjadi lebih tinggi lagi. Karena apa? Karena kita tahu semua bahwa nanti di ujung masa, di ujung zaman, satu-satunya manusia yang bisa menyelamatkan kita dari siksa Allah, dari azab Allah, itu hanya Rasulullah SAW. Pada saat istri kita meninggalkan kita, pada saat suami kita meninggalkan kita, dan pada saat semua orang meninggalkan kita, dan hanya kita sendiri yang bisa mempertanggungjawabkan semua perbuatan kita di dunia ini, hanya satu orang yang hanya bisa memberikan syafaatnya kepada kita. Satu orang, kekasih Allah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, wa ni'matillah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Saudara-saudaraku semuanya, terkhusus untuk beliau Abdul Malik, Bapak Abdul Malik, beserta dengan rombongan seluruh panjenengan, serta dengan semua anak-anakku yang berada di Padepokan Mulzat Jati Sholawat Siri Aladuni. Semoga kita semuanya
mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jujur, saya merasa sangat hina sekali karena diri saya yang sangat kotor, yang penuh dengan kehinaan, yang penuh dengan dosa, bisa mencium atau bisa kedatangan artefak baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini suatu kebanggaan yang luar biasa untuk saya beserta dengan untuk tempat ini, suatu barokah yang luar biasa yang diberikan Allah kepada kita semuanya. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Saya yang sangat hina dan penuh dosa ini merasa tidak pantas sebenarnya kedatangan pakaian maupun sorban ataupun rambut dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jika membayangkan diri saya yang penuh dengan dosa, yang penuh dengan kemaksiatan, ini rasanya tidak pantas untuk mendekat kepada pakaian baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu rasanya tidak pantas sekali. Tapi semuanya atas izin Allah, atas kuasa Allah, dan ini semuanya adalah barokah dari sholawat yang selalu kita baca, dari sholawat yang selalu kita amalkan. Walaupun kita yang penuh dengan kehinaan, walaupun kita yang penuh dengan maksiat yang sebenarnya sama sekali tidak pantas untuk dekat ataupun mencium, itu rasanya sangat-sangat tidak pantas. Tapi dengan izin Allah, dengan barokah sholawat, kita diizinkan untuk bisa bertemu dan melihat secara langsung pakaian-pakaian maupun benda-benda yang dulunya pernah dekat dengan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saat ini dekat dengan benda-benda yang dulunya dekat dengan baginda Rasulullah saja sudah sangat luar biasa sekali. Di dalam hati rasanya tidak bisa diomongkan dengan perkataan. Merasa sangat tidak pantas sekali, mengingat apa-apa yang diajarkan, yang disunahkan, baik melalui sunnah maupun hadis, belum mampu untuk kita lakukan. Merasa sangat-sangat hina sekali ketika apa saja yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam belum saya laksanakan, tetapi diberikan izin untuk dekat maupun melihat peninggalan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini semuanya atas kemurahan Allah, atas izin Allah, dan berkah dari sholawat insyaallah yang selalu kita amalkan. Insyaallah, insyaallah, insyaallah. Dan alhamdulillahirabbil alamin,
Semoga dengan kedatangan saudara-saudara kita ini yang membawa artefak ini bisa lebih menambah rasa cinta kita kepada Habibina wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan lebih menjadi penyemangat untuk saudara-saudaraku semuanya untuk lebih giat membaca sholawat, karena tidak ada yang tidak mungkin ketika kita istiqomah mengamalkan sholawat. Tidak ada yang tidak mungkin ketika diri kita mengamalkan sholawat. Sudah beribu-ribu kejadian, bahkan yang terjadi di dalam diri saya sendiri, seringkali mendapatkan keajaiban-keajaiban yang di luar dari logika semenjak saya mengamalkan sholawat. Walaupun diri saya bukan orang yang baik, walaupun diri saya penuh dengan dosa, tetapi subhanallah, luar biasa sekali fadilah dan karomah dari sholawat tersebut, luar biasa sekali. Karena di dalam sholawat ini terdapat rahasia-rahasia yang Allah sendiri yang mengetahui. Karena setiap doa apapun, apabila tidak diawali maupun diakhiri dengan sholawat, maka tidak akan pernah sampai kepada Allah. Tetapi ketika seseorang senang membaca sholawat, belum meminta pun sudah banyak yang diberikan. Demi Allah, demi Rasulullah, apa yang saya katakan ini yang sudah saya alami. Karena baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah kekasih Allah, dan siapa yang mencintai baginda Rasulullah pasti akan dicintai oleh Allah. Dan kalau sudah dicintai oleh Allah, maka tidak perlu kita meminta, karena namanya sudah dicintai, maka yang mencintai itu akan memberikan apa yang diharapkan. Oleh sebab itu saya jarang sekali berdoa. Saya lebih senang untuk bersolawat. Ada salah satu riwayat yang sampai saat ini masih saya pegang dan selalu saya lakukan, yaitu suatu ketika ada sahabat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang datang kepada baginda Rasulullah. Beliau matur berkata begini, "Ya Rasulullah, saya itu kalau malam senang sekali beribadah, dan ibadah yang saya lakukan itu paling banyak ialah berzikir. Itu 70%, hampir seperempat malam saya gunakan untuk berzikir, dan yang 30% saya gunakan untuk bersolawat, dan yang lainnya saya gunakan untuk berdoa." Itu kata sahabat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika itu beliau bertanya, "Ya Rasulullah, apakah yang saya lakukan ini sudah baik?" Rasulullah SAW tersenyum sambil menjawab, "Itu baik. Apa yang panjenengan lakukan itu baik. Tetapi akan lebih baik lagi kalau sholawatnya ditambahi." "Oh ngoten nggih Fadil," itu bahasa Jawanya. "Oh begitu ya Rasulullah.
Kalau begitu, waktu ibadah malam saya yang 50% saya gunakan untuk bersolawat, dan yang 50% untuk berzikir dan berdoa. Itu bagaimana ya Rasulullah? Baginda Rasulullah tersenyum lagi. Itu bagus, itu bagus. Tapi lebih bagus lagi kalau ditambahkan. Oh gitu nih Pak Betul. Kalau begitu, waktu malam saya balik sekarang. Yang 70% saya gunakan untuk bersolawat, yang 30% untuk berzikir dan berdoa. Kata beliau, bagaimana ya Rasulullah? Kata baginda Rasul tersenyum lagi. Bagus itu bagus. Tapi lebih bagus lagi kalau ditambahkan. Kalau ditambahkan. Terus sahabat beliau menjawab, kalau begitu ya Rasulullah, waktu malam saya 100% saya gunakan untuk bersolawat. Bagaimana ya Rasulullah? Kalau begitu, kata baginda Rasulullah, seluruh hajat akhiratmu akan diberikan oleh Allah, dan seluruh dosamu diampuni oleh Allah, dan hajat duniamu akan dikabulkan oleh Allah. Subhanallah. Jika dosa kita bisa diampuni oleh Allah, lalu akhirat kita semuanya dipenuhi oleh Allah, hajat dunianya diberikan oleh Allah, lalu apalagi yang akan kita cari di dunia ini? Tidak ada, karena semuanya sudah tercukupi. Inilah rahasia-rahasia yang agung yang hanya ada di sholawat, tidak ada di dalam amalan-amalan yang lain, hanya ada di dalam sholawat. Yang ada zat dan sifatnya hanya sholawat, tidak ada amalan-amalan yang lain yang ada kelebihannya seperti di dalam sholawat. Oleh sebab itu, ketika kita membaca sholawat, sebenarnya sholawat itu untuk diri kita sendiri, bukan untuk baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baginda Rasulullah sudah dijamin tentang beliau menjadi ahli surga. Baginda Rasulullah sudah menjadi kekasih Allah. Sholawat ini untuk memperkenalkan, menyambungkan rasa cinta kita kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita ini sudah dicintai oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berabad-abad tahun yang lalu. Bahkan ketika baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam akan dijemput oleh Allah melalui dengan malaikat, yang keluar dari mulut baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu bukan keluarganya, bukan sahabatnya, tetapi ummati, yaitu diri kita, umatnya. Nah, ketika kita sudah dicintai oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tinggal bagaimana kita menyambung rasa cinta kita kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita itu sudah dicintai oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tinggal kita itu mau menerimanya atau tidak. Tanda bukti ketika kita mau atau tidaknya menerima cinta baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu hanya satu, yaitu dengan sholawat. Ketika kita membaca sholawat, itu seperti kita itu menyambungkan, mensinkronkan, atau kalau bahasa tasawufnya itu memesrakan Nur Muhammad yang ada di dalam diri kita. Atau kalau biasanya kalau kita belajar ilmu hikmah itu kan melalui tasawuf atau bahasa cinta kan begitu. Jadi
kalau dipahami tentang sangkan parane dumadi, kalau orang Jawa bilang kan itu, kita ini kan semuanya tercipta dari nuktahnya Nur Muhammad. Semua yang ada di alam semesta itu kan tercipta dari nuktahnya Nur Muhammad. Nah, ketika kita diciptakan, sebenarnya kita ini adalah khalifah. Kita itu adalah pemimpin, dan dunia ini adalah khodam. Semuanya yang ada di dalam semesta ini, termasuk angin, air, api, semua anasir api, anasir tanah, semuanya anasir udara, itu adalah khodam. Termasuk uang dan sebagainya, itu adalah khodam, pembantu untuk diri kita. Asalkan diri kita benar-benar menjadi khalifah, menjadi manusia yang sejati. Makanya di sini simbolnya, jadilah manusia yang sejati. Ketika kita benar-benar menjadi manusia yang sejati, sebenarnya dunia itu adalah pembantu atau khodam untuk diri kita. Lalu bagaimana menjadi manusia yang sejati? Manusia yang sejati adalah manusia yang mampu menekan nafsu lawamah, supiyah, amarah, mutmainah yang ada di dalam diri kita. Dan kita hanya mampu menekan nafsu lawamah, supiyah, amarah, mutmainah yang ada di dalam diri kita hanya dengan melalui Nur Muhammad tadi. Ketika Nur Muhammad yang sudah mesra, maka baru mampu untuk menekan 4 nafsu yang ada di dalam diri kita tadi. Oleh sebab itu, kita itu disebut sebagai jagat alit, dan dunia itu sebagai jagat besar. Tetapi semua yang berada di dalam jagat besar tadi terdapat di dalam jagat alit, yaitu diri kita. Apa yang tidak ada di dalam diri kita di alam semesta ini? Udara, kita setiap hari bernapas menggunakan udara. Anasir tanah kita makan dari padi, dan padi itu berasal dari tanah. Semuanya ada di dalam diri kita. Makanya dunia ini nggak akan kiamat, jagat itu nggak akan kiamat selagi umatnya masih taat. Oleh sebab itu, cara untuk memesrakan Nur Muhammad yang ada di dalam diri kita yaitu dengan cara membaca sholawat. Oleh sebab itu, untuk semua anak-anakku, panjenengan pengen hajat apapun, baik dunia maupun akhirat, gak usah bingung-bingung ngamalin apa-apa, amalkan sholawat. Dan alhamdulillah kita kedatangan sebuah artefak atau peninggalan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di sini kita bisa belajar secara nyata, walaupun saya merasa tidak pantas. Makanya dari tadi saya cuma diam saja karena bingung mau bagaimana. Lalu bertemu dengan kopiah ya kalau kita bilang, atau turbannya baginda Rasulullah, sudah merasa tidak pantas karena belum menjalankan apa yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah. Tetapi yang penting kita meminta syafaatnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam sini ada beberapa pelajaran yang perlu untuk kita ketahui, dan anak-anakku mungkin jenengan banyak yang belum tahu kenapa di dalam simbol padepokan ini terdapat simbol terompah. Terompah itu kalau bahasa Jawanya sendal. Jadi yang menjadi simbolnya padepokan itu adalah sandalnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak semua malaikat itu bisa menghadap kepada Allah. Bahkan nabi-nabi pun tidak ada yang bisa menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi baginda Rasulullah ketika Isra Mi'raj itu bisa langsung menghadap Allah.
Bahkan dari beberapa kitab yang saya pelajari, sandalnya baginda Rasulullah itu langsung menghadap Allah. Oleh sebab itu di dalam kitab-kitab wafat banyak sekali dijadikan sebagai jimat atau menjadi sebuah fadilah atau maunah yang mengambil dari kajian sandal ini. Dunungnya atau penjelasannya begini: sandalnya baginda Rasulullah saja ketika derek-derek, ketika ngikut-ngikut dengan baginda Rasulullah bisa langsung menghadap Allah. Itu sandalnya baginda Rasulullah, sandalnya baginda Rasulullah saja yang derek-derek, gandol dengan baginda Rasulullah bisa langsung menghadap ke Allah. Yang malaikat sendiri, Nabi sendiri itu tidak bisa menghadap kepada Allah. Lah ini sandalnya baginda Rasulullah ketika Isra Mi'raj itu bisa langsung menghadap kepada Allah. Oleh sebab itu saya minta dengan semuanya, ayo derek-derek gandol dumateng baginda Rasulullah SAW kepada baginda Rasulullah SAW. Tidak peduli kita itu entah baik atau belum baik, tetap terus membaca sholawat. Karena sandal saja yang derek baginda Rasulullah bisa langsung menghadap kepada Allah. Ini kenikmatan yang luar biasa sekali. Tidak ada kenikmatan yang luar biasa sekali yang manusia dan apapun dapatkan kecuali berhadapan dengan Gusti Allah. Itu tidak ada. Nah, sandal saja itu bisa menghadap kepada Allah, apalagi diri kita. Asalkan kita mau benar-benar derek, benar-benar gandol kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebab itu di Padepokan ini saya mengatakan, tidak peduli sampan itu preman, sampan itu bajingan, sampan itu penjahat, selama sampean di sini saya terima. Tidak perlu sampean itu entah sholatnya taat, entah masih sering melakukan maksiat, ayo terus diamalkan sholawat sampai benar-benar panjenengan nanti tidak mau melakukan maksiat. Terus diamalkan sholawat sampai panjenengan nanti benar-benar tidak mau melakukan maksiat. Jadi sampai jangan sampai berpikir, buat apa saya itu sholat, buat apa saya itu sholawat, saya loh masih melakukan maksiat. Hati-hati, ini bisikan setan yang sirri tetapi sangat berbahaya sekali. Setan itu nggak mungkin berkata yang ndok itu nggak mungkin. Mesti ngajaknya yang baik-baik, tapi di situ diselipkan sesuatu hal yang buruk. Jadi jangan sampai ketika jenengan masih suka melakukan maksiat, jarang sholat, terus sampai tidak mau membaca sholawat. Jangan sampai seperti itu. Terus amalkan sholawat, jalankan sholat sampai panjenengan benar-benar tidak mau melakukan maksiat. Dengan kita terus taat menjalankan sholat, mengamalkan sholawat sampai pada akhirnya kita bosan melakukan maksiat. Jangan sampai kebalik. Jangan sampai kebalik. Kalau ada orang yang bilang, buat apa sampai sholat, buat apa sampai sholawat kalau sampai masih melakukan maksiat, jangan didengarkan, tinggalkan. Bila perlu tabuk cangkemnya. Orang seperti ini berbahaya. Jangan sampai seperti ini. Kalau saya buka kitabnya, tapi nanti tambah jeru. Yang jelas seperti itu. Terus amalkan sholat, terus jalankan sholat, amalkan sholawat sampai pada akhirnya bosan untuk melakukan maksiat. Kita bisa sholat subuh 2 rakaat itu saja loh. Itu sudah nikmat Allah yang luar biasa. Disyukuri. Karena banyak orang yang mampu berjalan berkilo-kilo, lari pagi ke pasar untuk sholat subuh 2 rakaat ini aja lo nggak mampu. Kita yang sudah mampu itu syukurono, disyukuri, alhamdulillah bisa sholat. Jadi ini juga penting.
Ini penting ya untuk semua saudara-saudaraku. Ini penting. Jadi jangan sampai kita itu kalau berbicara fikih itu memang repot, tapi ini berbicara tentang firman Allah yang mudah-mudah saja. Jangan terlalu menakut-nakuti orang. Kita perlu juga untuk mengajak orang. Kan intinya kita mengajak orang. Oleh sebab itu di dalam sholawat ini terkandung rahasia yang ketika ditanyakan kepada baginda Rasulullah, baginda Rasul menjawab, rahasia ini sangat-sangat luar biasa dan berbahaya apabila dibuka dengan orang yang belum tahu. Makanya saya nggak begitu banyak ngomong tentang sholawat ini. Yang jelas ada rahasia-rahasia yang luar biasa yang terkandung di dalam sholawat. Nah, sholawat ini bukan hanya memasukkan, tetapi juga membersihkan. Beda dengan amalan-amalan apapun. Bahkan dari puncaknya dari hijib, puncaknya dari mantar, dan puncaknya dari asma, itu adalah sholawat. Mungkin cukup sekian apa yang saya sampaikan, bahwa kita semuanya mari sama-sama istiqomah mengamalkan sholawat. Insyaallah apa yang menjadi hajat kita baik di dunia maupun di akhirat akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang paling penting dari semuanya, niatkan semuanya untuk mencari ridha Allah, menyambungkan rasa cinta kita kepada baginda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
ya. Pegang aja nggak apa-apa, jangan angkat. di di mobil ada air celupan rambut dan jenggotnya Rasulullah. Nanti saya tanya sama Pak itu. Ada minyak celupan bagi Rasulullah, minyak. Oh ada, Ada. ada mana? Ini bukan. Iya tadi apa minyak parfum, tapi campurannya dicampur dengan air celupan rambut dan jenggotnya Rasul. Terus kalau itu memang saya putuskan buat apa saudara teman-teman santri buat apa itu.
Enggak. Bapak produsen. Ya, jadi dulu. Iya. Jadi berawal semuanya sebenarnya dari parfum ini. Niat hati pengen apa? Parfum karena ada apa? Ada kelebihan lah, air selupan rambut dan jenggot Rasulullah, berharap dengan wasilah dapat syafaatnya Rasulullah dengan air ini. Memang kayaknya nggak mungkin bawa barang ini ke sini waktu yang bulan 9 itu karena jaraknya lama dan tidak mengizinkan. Mungkin dengan air ini kali saya bisa silaturahmi. Ternyata dari ini ketemu tongkat akhirnya bisa niat hatinya tercapai buat menghadirkan barang-barang artefak Rasulullah kepada ini saya serahkan ke Abah buat para santri, buat saudara-saudara santri, buat Abah dan buat keluarga di Padepokan Madrasah Jawa. Terus apa? Ya. Ini ada parfum Taman Raudah. Terus yang satu lagi wanginya Kiswah, mereknya Al Fakir. Kebetulan produsennya beliau langsung. Jadi ada yang bentuk parfum untuk sholat kasturi. Itu cuma ini apa? Ya cuma ini buah tangan kecil dari saya, tanda cinta, tanda kedekatan yang sering bersilaturahmi dengan Padepokan Madrasah. Ini minyak dan air ya. Air ini air selupan dari rambut dan jenggot baginda Rasulullah, dan memang ada prosesinya. Jadi beliau ini setiap ada prosesi tabarukan yang ada celupan dan dia doakan oleh habib-habib besar. Jadi airnya diambil, dikumpulkan, nah terus di artefak itu jadi souvenir lah kalau untuk buah tangan di padepokan, di artefak. Di sana ada, kalau untuk souvenir itu ada tongkat, ada cincin dari apa ini? Dari batu. Jadi Ka'bah itu kan diturunkan batu untuk membangun Ka'bah itu kan diturunkan oleh Allah dari berupa meteorit. Jadi memang sengaja diturunkan oleh Allah. Nah ini yang dibuat ini yang sejenis dengan batu yang digunakan untuk Ka'bah. Dari masing-masing ini memiliki energi, makanya biasanya untuk yang memiliki kita kasih sertifikat. Di situ ada apa ya, semacam bioenergi yang bisa dibaca, yang antara yang belum menggunakan dan yang menggunakan. Jadi ini souvenir, kalau di artefak itu ada tasbih dari kayu lus sama tasbih kayu sipres. Sipres itu bahan kayunya dari untuk yang dipakai Nabi Nuh untuk membuat kapal. Jadi kayunya sama dengan yang digunakan itu. Dan kebetulan udah terakhir itu udah habis semua itu. Kemarin terakhir beli satu yang buat Manurah, terus yang satu lagi udah nggak ada, udah banyak habis. Tongkat juga udah nggak banyak, makanya kemarin yang cat ini juga udah terakhir 3, yang sisanya biasa. Saya ada bawa sih 5 tapi udah sisa 2, itu nanti buat di jadi ini jadi buah tangan saya, semoga jadi dari buat saya jadi berharap juga. Saya ucapkan terima kasih. Semoga saja ini bisa menambah rasa cinta kita kepada baginda Rasulullah SAW. Air dan minyak tabarukan dari panjenengan ini
insya Allah nanti juga kita jadikan indukan untuk semua santri dan pasien-pasien yang kesini insya Allah. Semoga saja ini menjadi wasilah untuk kita bisa lebih dekat kepada baginda Rasulullah dan lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau kita tambahan untuk air ini kami mengambil landasannya dari sebuah kisah salah satu istri saya Rasulullah, Sayyidatina Ummu Salamah, ya. Itu dulu setelah Rasulullah wafat, beliau ini masih memegang rambut Rasulullah. Nah, para tetangganya itu sering bertabaruk ke rumah Sayyidatina Ummu Salamah dan kemudian meminta rambut Rasulullah dicelupkan ke dalam air dan airnya itu dijadikan syifa, obat. Nah, landasannya itu kami lakukan untuk para ulama atau para habaib yang memang tahu dalilnya dan tahu tata caranya. Kurang lebih sudah sekitar 30 ulama dan habaib. Jadi akhirnya kita kumpulkan, kita jadikan satu di sini. Salah satunya kalau antum suka dengar yang melakukan prosesi adalah Buya Mufasir di Banten, terus kemudian Habib Agil di Pemalang, terus kemudian ada Kiai Haji Tatang Syihabuddin di Kerawang, terus ada banyak habaib yang sudah mencelupkan melakukan prosesi, sehingga kami kumpulkan insya Allah bisa memberikan ya yang tadi Anda bilang, memberikan syafaat kepada kita semua. Tata caranya itu satu botol jangan langsung dihabiskan semuanya, jadi cukup dicampur dengan air biasa, insya Allah mungkin kalau lebih paham kami kurang lebih seperti itu. Lanjut. Intinya dengan tabarukan air dan minyak yang sudah dicelupkan rambut baginda Rasulullah bisa lebih mendekatkan dan menambah mahabbah rasa cinta kita kepada baginda Rasulullah SAW. Amin. Saya sebagai pengasuh pada Padepokan Mujahid Sholawat Sayyidina Al-Adini mengucapkan banyak terima kasih. Semoga amal ibadah panjenengan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita semuanya bisa menjadi saudara bukan hanya di dunia tetapi juga sampai di akhirat kelak. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Direkam dulu.
Bisa.
Iya.